Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, minggu ini kita masuk di dalam minggu kedua Advent. Ini adalah satu minggu yang dimana kita akan menyalakan lilin ungu. Dan seperti kita ketahui minggu lalu kita telah menyalakan satu lilin pengharapan. Dan minggu ini kita akan menyalakan lilin kasih. Satu ayat yang dihafal dan diingat oleh sebagian besar kita, yaitu Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia memberikan anak yang tunggal buat kita. Beberapa orang mungkin tidak tahu kasih yang dimiliki orang lain. Ini membuat mereka sulit mengerti akan kasih Allah. Pada masa Advent kedua ini, mari kita berdoa agar kita mengingat kembali hadiah Allah kepada dunia, yaitu Yesus. Dan supaya dunia juga tahu bahwa hadiah ini diberikan karena kasih Allah kepada semua orang. Ketika kita melihat pada lilin yang kedua ini, kita mengingat kasih Allah. Ketika kita membaca Yohanes 3 ayat 16, kita mengetahui kebesaran dan kepedulian Allah. Kita mengingat kasih Allah pada Advent ini. Kita mengingat bahwa Allah mengirimkan Yesus kepada kita agar kita tahu bahwa Allah mengasihi kita sampai selama-lamanya. Amin. Yesaya 11 ayat 1-10. Raja damai yang akan datang. Suatu tunas akan keluar dari tumbul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenal dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja, atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Tetapi ia akan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan, dan akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas di negeri dengan kejujuran. Ia akan mengajar bumi dengan perkataan seperti dengan tongkat, dan dengan nafas mulutnya ia akan membunuh orang fasik. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan. Seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggang. Serigala akan tinggal bersama domba, dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama, dan seorang anak kecil akan menggiringnya. Lembu dan beruang akan bersama-sama makan rumput, dan anaknya akan bersama-sama berbaring. Sedang singa akan makan jerami seperti lembu. Anak yang menyusu akan bermain-main dekat liang ular dedung. Dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus. Sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan. Seperti laut yang menutupi dasarnya,
Maka pada waktu itu, Taruk dan pangkal Isai akan berdiri sebagai panji-panji bagi bangsa-bangsa. Dia akan dicari oleh suku-suku bangsa, dan tempat kediamannya akan menjadi mulia. Shalom Jemaat GMI Genesaret, bagaimana kabarnya? Semoga kita semua berada di dalam kondisi yang aman, senantiasa sehat, dan sukacita di dalam perlindungan Allah. Tidak terasa kita sudah memasuki di bulan Desember, di bulan terakhir di tahun 2020 ini, dan Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk bisa bersama beribadah melalui ibadah online GMI Genesaret pada Minggu Advent yang kedua ini. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitahukan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian, ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebutkan mereka pohon terbantin kebenaran, tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Mari jemaat sekalian, kita mempersiapkan hati kita untuk mengikuti ibadah hari ini. Mari kita bersaat teduh. Pagi ini Allah memanggil setiap kita yang lelah, jenuh, berbeban berat, ataupun yang bergumul di dalam kesesakan. Yesus datang untuk kita. Ia datang membawa pengharapan, membawa kekuatan dan janji bahwa Ia adalah Allah Immanuel, Allah yang beserta dengan kita. Mari bersama kita menyanyikan pujian ini, Immanuel. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap, Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Mari ulangi pujian ini. Bapakku datang dan menyembah, ku nyatakan Kau yang bertahta dalam lemah, Kau sempurna, Kau cahaya bagiku.
panggil Dia Immanuel, 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 Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Immanuel, 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 Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel, Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah, Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah Immanuel. Benar ya Allah, kami meyakini bahwa Engkau adalah Allah Immanuel, Allah yang senantiasa beserta dengan kami, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan, kami mohon ampun Tuhan. Meskipun kami tahu Engkau Allah yang beserta kami, tapi kami seringkali khawatir akan penghidupan kami. Kami seringkali meragukan Tuhan. Kami seringkali menyakiti hati Tuhan. Ampuni kami ya Allah. Dan hari ini Tuhan, kami datang. Kami datang untuk beribadah kepadamu. Ampuni kami Tuhan atas hal yang tidak berkenan dan tidak layak di hadapan-Mu. Dan tolong kami boleh datang ke hadirat-Mu dengan berkenan kepadamu. Dan Tuhan, kami rindu menaikkan pujian penyembahan kami, biar setiap pujian yang kami naikkan boleh menyenangkan hati Tuhan. Juga pemberitaan firman yang hari ini akan disampaikan, berkiranya Tuhan yang menolong kami, biar hati kami menjadi seperti tanah yang subur, yang siap untuk ditaburkan benih firman Tuhan, dan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, kami sungguh menyerahkan ibadah hari ini ke dalam tangan-Mu saja, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Karena kasih-Nya, Ia Allah yang maha kuasa dan maha mulia itu mau turun ke dunia untuk membawa pengharapan, membawa pelepasan bagi setiap kita. Maka mari kita sambut Dia, Sang Raja, dengan bangkit berdiri kita bersama nyanyikan pujian ini. Mari kita sambut Dia. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji nama-Nya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Sekali lagi. Mari kita sambut
Mari kembali kita naikkan pujian ini. Mari sambut Sang Raja. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji nama-Nya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. 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 Sekali lagi puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Jemaat sekalian, mari tetap bangkit berdiri. Mari bersama dengan seluruh umat dari segala abad dan tempat mengakui iman percaya kita melalui pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Yesus tidak datang untuk orang yang suci dan tidak berdosa. Ia justru datang untuk orang yang lemah dan menderita dalam dosa, seperti saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang Ia inginkan hanyalah kita membuka hati kita, menyambut Dia, dan mengizinkannya menjadi Tuhan atas hidup kita. Seperti lagu yang akan kita nyanyikan, hati hambalah yang Ia cari, dan biarlah kita bisa menemukannya di dalam kita. Mari kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia jadikan ku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat
Kau bukan Tuhan yang memandang harta, hati hamba yang selalu Kau cari. Biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Yesus datang dan dengan tulus mau menerima setiap kita apa adanya. Mari kita nyanyikan bersama. Kau tulus menerima aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta, hati hamba Kau cari. Biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Mari kembali kita nyanyikan. Kau bukan Tuhan, Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta, hati hamba yang selalu Kau cari. Biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Shalom Bapak Ibu, kita bertemu kembali di Minggu tanggal 6 Desember ini. Kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan berhubungan dengan Natal. Nah, kita berdoa dulu sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa.
Tuhan, Engkau adalah firman yang hidup dan yang menghidupkan itu. Kami manusia yang mati karena dosa, karena pelanggaran dan karena ketidaksetiaan. Namun Tuhan dengan kasih-Mu yang besar, membawa kami ke hadirat-Mu yang kudus, dan memungkinkan kami kembali boleh ada di hadapan-Mu untuk mendengarkan firman-Mu. Siapkan hati kami, dan isilah bejana hidup kami dengan firman-Mu. Karena kami anak-anak-Mu, siap untuk mendengarkannya. Demi Yesus Kristus, firman yang hidup itu, kami berdoa. Amin. Nah, Bapak Ibu, firman Tuhan kita pada saat ini diambil dari Yesaya 40 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Saya akan baca buat kita semua. Hiburkanlah, hiburkanlah umatku, demikianlah firman Allah. Tenangkanlah hati Yerusalem. Dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni, sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan di padang belantara. Jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi daratan. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya. Ada suara yang berkata, berserulah. Jawabku, apakah yang harus kuserukan? Seluruh umat manusia adalah seperti rumput, dan semua semaraknya seperti bunga di padang. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu. Apabila Tuhan menghembusnya dengan nafasnya, sesungguhnya bangsa itu seperti rumput. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Hai Sion, pembawa kabar baik. Naiklah ke atas gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, pembawa kabar baik. Nyaringkanlah suaramu, kuat-kuat, nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat itu Allahmu, lihat itu Tuhan Allah, ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya ia berkuasa. Lihat, mereka yang menjadi upah jeripayanya ada bersama-sama dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Seperti seorang gembala, ia menggembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunnya dengan tangannya. Anak-anak domba dipangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Bapak Ibu, demikian pemberitaan firman Tuhan kita saat ini. Nah, kita tahu bahwa saat ini seruan dari Satgas COVID itu selalu COVID-19 selalu mengatakan 3M. Ya, mencuci tangan, kemudian memakai masker, dan juga menjaga jarak, ya. Dan juga mereka juga menyerukan untuk 3T, ya, harus ada tracing, kemudian ada treatment, kemudian ada apalagi T1 itu ya, ada telusur ya. Jadi kita melihat di sini bahwa betapa Satgas itu menyerukan hal seperti itu. Namun ternyata kalau kita lihat faktanya, banyak orang yang tidak mau dites, ya, mau dites nggak mau, di tracing juga nggak mau, di treatment juga nggak mau. Terus kemudian banyak juga orang yang tidak menerapkan 3M itu tadi. Nah, jadi mereka yang tidak mendengar ini, akibatnya Bapak Ibu kita tahu sekarang COVID di Indonesia itu meningkat, bahkan menembus 6.267 sekitar itu. COVID. Nah, ini adalah seruan-seruan Satgas. Nah, tapi kita melihat juga selain seruan-seruan Satgas ini masih banyak juga orang yang belum mendengarkannya. Ternyata ada juga seruan Presiden Republik Indonesia yang mengatakan bahwa setiap kita akan divaksin bila Tuhan berkenan mulai akhir Desember atau Januari tahun 2021. Supaya apa? Kita itu bisa melawan COVID ini, dan kita bisa terbebas juga dari
COVID ini ketika dia akan menyerang kita, sehingga antibodi untuk melawan COVID ini dan membebaskan kita dari virus corona ini itu bisa terbebaskan dan terantisipasi. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kalau kita baca Yesaya 40 ini sebenarnya berbicara soal masa berakhirnya perbudakan bangsa Israel, yaitu khususnya Yehuda, di kerajaan Babel. Itu ditulis dalam ayat 2 kalau kita baca ya. Di ayat 2 di sana dituliskan tentang bagaimana masa berakhirnya akan perbudakan atau tawanan orang Yehuda di Babilonia. Nah, kita tahu Bapak Ibu bahwa perbudakan ini itu terjadi karena orang-orang Yehuda, ya, orang-orang Israel itu mereka tidak mendengarkan firman Tuhan. Mereka tidak mendengar apa yang Tuhan kehendaki buat mereka yang sudah disampaikan oleh para nabi. Misalnya, Tuhan mengutus Nabi Yeremia kepada bangsa Yehuda waktu itu, supaya mereka tidak meminta bantuan ke Mesir ketika mereka itu diserang. Tapi mereka melihat, aduh kalau nggak minta bantuan gimana ya? Siapa yang menolong kami? Kami diserbu oleh bangsa Babilonia. Mereka minta bantuan ke Mesir. Tapi ternyata Mesir juga tidak bisa menolong mereka. Bahkan Mesir pun juga dilawan sama kerajaan Babel. Dikalahkan juga. Nah, 3 nabi besar diutus. Ada Yeremia, ada Yesaya yang ini, dan juga ada siapa Bapak Ibu? Yeskiel, itu nabi-nabi besar, belum nabi-nabi kecil ya. Ada Mika, ada Sefanya, juga ada Daniel, itu semua Tuhan utus untuk mereka. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, selain juga untuk terjadi karena mereka tidak mendengar firman Tuhan itu juga terjadi karena apa Bapak Ibu perbudakan itu? Orang Yehuda bangsa Israel itu justru mereka menyembah berhala, ya. Mereka juga bukan cuma menyembah berhala, tapi juga melakukan kawin campur. Termasuk misalnya Raja Ahab, ya, yang melakukan kawin campur dengan istrinya bernama Isabel. Nah, jadi peringatan-peringatan ini atau apa yang mereka lakukan ini ya Bapak Ibu, kita tahu bahwa akibatnya apa? Mereka itu dihukum Tuhan. Ya. Hukuman itu Tuhan berikan dengan mereka ditawan di Babel supaya bangsa Israel itu sadar. Hukuman itu sebagai peringatan dan teguran sebagai bentuk kasih Allah kepada bangsa Israel pada waktu itu. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita melihat di sini bahwa hukuman Tuhan itu sebagai bentuk dari kasih Allah dinyatakan atau disampaikan oleh Nabi Yesaya dalam bentuk seruan. Ya, misalnya dia katakan begini, ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara, dan seterusnya Bapak Ibu. Kita lihat di sini bahwa ini adalah seruan. Jadi seruan dari Nabi Yesaya ini yang disampaikan oleh Nabi Yesaya itu, saya melihat di sini ada 3. Yang pertama, isi seruannya itu adalah seruan bahwa bangsa Israel akan pulang ke Yerusalem. Dan waktu mereka pulang itu tidak ada akan mengalami kendala atau rintangan atau ancaman. Jadi jelas dari sini kalau kita baca dari ayat 3-5 dibilang, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup. Setiap gunung dan bukit diratakan. Bukit-bukit harus menjadi tanah yang rata. Yang berlekuk-lekuk dataran itu juga semua harus menjadi rata. Jadi kita melihat di sini bahwa ini seruan Yesaya mengatakan bahwa ketika bangsa Israel pulang, mereka itu tidak akan mengalami ancaman di perjalanan karena jauh Bapak Ibu. Ya. Mereka berjalan dari kerajaan Babel itu, kalau sekarang Irak ya, itu berjalan ya. Itu harus mutar. Ya, mutar dulu mesti lewat, kalau sekarang ini mesti lewat Suria. Ya. Lewat Suria dulu, kemudian mereka turun ke bawah masuk ke tanah Kanaan. Ya.
Nah, jadi betapa jauhnya Bapak Ibu mereka melakukan perjalanan ini. Tapi dari bagian ini, seruan ini kita lihat dari ayat 3 sampai dengan ayat yang kelima, itu jelas bahwa perjalanan mereka itu akan mulus, lancar, aman, dan bahkan perjalanan mereka itu penuh berkat. Kenapa? Karena orang-orang, bahkan dari orang-orang dari Babel, itu akan membantu mereka, menolong mereka. Bahkan orang-orang di perjalanan mereka itu akan mendapatkan pertolongan, bantuan dari orang-orang sekitar. Nah, kita melihat di sini bahwa ini membuktikan Bapak Ibu bahwa dengan kepulangan mereka ini, Tuhan melakukan sesuatu yang di luar apa yang mereka pikirkan. Nah, kalau kita baca Alkitab Bapak Ibu, itu bisa Bapak Ibu lihat bagaimana kepulangan bangsa Israel di kitab Nabi Esra dan juga Nehemia. Bagaimana mereka pulang itu mulus. Ada kasih bantuan kayu, kasih bantuan makanan, kasih bantuan ternak, kasih bantuan emas-emas, perak dikasih kepada mereka. Jadi itulah kepulangan yang penuh berkat. Nah, isi seruan kedua Bapak Ibu adalah Yesaya menyuruhkan bahwa bagaimana eksistensi manusia itu di hadapan Allah saat kita itu tinggal, manusia itu tinggal di bumi. Ternyata semua orang, baik itu raja, pembesar-pembesar, rakyat biasa, itu dari sini kita melihat bahwa diserukan dari ayat yang ke-6 ini terus kita baca, diserukan bahwa manusia itu seperti rumput dan seperti bunga di padang. Dan kemudian bunga itu menjadi layu. Nah, kita melihat bahwa eksistensi manusia itu hidupnya seperti itu. Seperti rumput menjadi kering, kemudian dibakar, atau ditiup angin dan terbang, atau seperti bunga yang menjadi layu. Ya, kemudian ditiup angin, kemudian terbang, hilang. Nah, di sini artinya apa Bapak Ibu? Bahwa Allah yang menyatakan bahwa manusia itu eksistensinya itu hanya seperti rumput. Nggak ada yang bisa dibanggakan. Hanya seperti bunga cuma sebentar kemudian layu. Nggak ada yang bisa disombongkan. Itu berarti Bapak Ibu bahwa ketika diserukan ini mau menunjukkan Tuhan bisa mengakhiri masa kejayaan setiap manusia. Kita tahu bahwa bangsa Israel itu pulang Bapak Ibu ketika masa kerajaan Babilonia itu berakhir. Dan rajanya, anak dari Nebukadnezar itu bernama Belsasar, itu dibunuh. Dan tidak diketahui siapa yang bunuh. Dan dari kematian itulah, maka lahirlah kerajaan yang baru, yaitu kerajaan Media Persia. Ya, dua kerajaan muncul, kerajaan Media dan kerajaan Persia. Nah, jadi karena seperti rumput, seperti bunga, maka masa kejayaan manusia itu bisa berakhir. Siapapun kita Bapak Ibu bisa masa kejayaan kita itu bisa berakhir. Ya, di masa COVID ini Bapak Ibu banyak yang seri yang cerita gitu ya, bagaimana mereka itu mengalami masa kejayaannya itu menyusut. Usaha mereka turun. Wah, sampai pusing. Gitu ya. Nah, itu mau menunjukkan kemana? Karena itu manusia itu eksistensinya rumput dan bunga. Ya, kalau biasa kita dengarkan tanah, tapi ini rumput yang biasa kita lihat, aduh hijau bagus gitu ya, menyejukkan mata. Dan kita lihat juga bunga, aduh bagus, indah, cantik gitu ya. Tapi kemudian dia layu dan dia kering dan hilang. Nah, yang kedua, artinya Bapak Ibu bahwa Tuhan Allah itu bisa mengakhiri masa penderitaan manusia. Orang Israel itu mengalami penderitaan Bapak Ibu di kerajaan Babel ini berapa? 70 tahun. Lumayan lama ya. Kalau umur manusia itu kan batas 70 tahun yang maksimal gitu ya. Bisa juga 80 sampai 90. Nah, tapi kita melihat di sini bahwa Tuhan bisa mengakhiri masa penderitaan setiap orang. Ya, mungkin kita COVID ini masa penderitaannya mungkin setahun, 2 tahun, kita tidak tahu Bapak Ibu. Tapi Tuhan bisa mengakhirinya. Nah, bisa saja Tuhan mengakhirinya dengan vaksin ditemukan. Puji nama Tuhan. Sehingga kita bisa sekolah lagi. Kita bisa ibadah dengan bebas. Tidak ada seruan lagi. 3M, 3T. Ya. Karena apa? Tuhan Allah bisa mengakhiri masa penderitaan ini. Dan
Kalau manusia itu eksistensinya seperti rumput dan seperti bunga yang bisa layu, itu berarti bahwa Tuhan Allah bisa mengakhiri umur atau masa hidup manusia di bumi ini. Ya, 70 tahun, oke, bisa. 40 tahun, bisa. 30 tahun, bisa. Tapi itulah kita, Bapak Ibu. Kita itu seperti rumput dan seperti bunga. Jadi apa yang mau disombongkan? Ya, Tuhan bisa mengakhiri masa kejayaan. Tapi Tuhan juga bisa mengakhiri masa penderitaan kita. Dan Tuhan juga bisa mengakhiri masa hidup saya dan Bapak Ibu. Seruan yang ketiga dari bagian ini Bapak Ibu adalah bahwa kalau kita baca di sini Bapak Ibu, ini adalah seruan seperti bersaksilah, kabarkanlah. Nah di sini dibilang gini, kalau kita baca mulai dari ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-11 ya, dikatakan begini. Hai Sion pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung tinggi. Hai Yerusalem pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat. Nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat itu Allahmu. Lihat itu Tuhan Allahmu. Ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya Ia berkuasa. Lihat, mereka menjadi upah jeripaya, ada bersama-sama dengan Dia. Dan dikatakan, Ia itu seperti seorang gembala menggembalakan kawanan ternaknya. Jadi kita melihat di sini ada seruan. Seruan yang ketiga ini adalah seruan bersaksi, kabarkanlah, sampaikanlah. Karena apa? Tuhan Allah itu kuat. Tuhan Allah itu memberi upah. Ya, upah bisa kita menderita dan Tuhan pulangkan dengan senang. Ya, bisa juga upah tadi jaya-jaya, tiba-tiba kita bisa nyusut. Tapi kita lihat di sini seruan yang ketiga ini seruan bersaksi, katakanlah, ya, kabarkanlah, sampaikanlah bagaimana Tuhan memulihkan setiap kita yang rumput tadi, yang hanya bunga tuh. Yang Tuhan bisa pulihkan. Dan itu Tuhan tunjukkan kepada bangsa Yehuda atau orang Israel. Nah, ini menunjukkan apa Bapak Ibu? Bahwa Tuhan Allah kita itu adalah Tuhan penyayang. Ya, dikatakan Dia itu bagai seorang gembala. Ya, kepada domba-dombanya. Yang hilang Dia cari, Dia gendong. Yang domba-domba induk dituntunnya. Wah, betapa senang ya digambarkan seperti itu. Bahwa Tuhan Allah kita itu seperti itu. Nah, Bapak Ibu, apa yang dikatakan oleh Yesaya ini sebenarnya ini juga seruan yang sama. Yang kita baca di dalam Markus pasal 1 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Ya, dikatakan begini. Ayat 1. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus anak Allah seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya. Yang tadi kita baca Bapak Ibu. Dikatakan, lihat, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Luruskanlah jalan baginya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun. Dan menyerukanlah. Bertobatlah. Dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem dan sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya. Sesudah aku akan datang, Ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu yang Yesus kasih, kita lihat mirip sekali. Sama sekali ya seruan yang tadi disampaikan oleh Yesaya, bagaimana orang Israel Tuhan akan pulihkan. Bagaimana manusia yang rumput, yang hanya bunga layu, rumput kering dan kemudian selesai habis ya. Masa jayanya bisa habis, tapi juga masa penderitaannya bisa Tuhan pulihkan. Seruan yang sama itu juga pun disampaikan oleh Yohanes Pembaptis. Yaitu seruan apa Bapak Ibu? Seruan pertobatan. Dan berilah dirimu dibaptis. Kamu berbalik kepada Allah dan berilah dirimu untuk masuk dalam satu persekutuan dengan Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu seruan untuk berbalik. Kembali. Ya, kalau kamu anak yang hilang,
Tuhan mencari kamu seperti Tuhan mencari Adam dan Hawa ketika mereka jatuh dalam dosa. Tuhan yang cari dan berkata, Adam, Adam, di manakah engkau? Dan Adam katakan, Tuhan, aku di sini. Aku sembunyi karena aku berdosa. Dan kalau kamu anak yang hilang, ya, maka betapa Tuhan Allah menunggu kamu. Karena kamu pernah bersama dengan Tuhan, pernah menikmati satu persekutuan dengan Tuhan. Dan saat ini Tuhan menunggu kamu seperti anak yang hilang dalam cerita Alkitab. Tuhan Allah berdoa dan menunggu supaya kamu itu pulang. Itulah pertobatan Bapak Ibu. Dan seruan yang berikutnya, itu yang pertama. Seruan yang kedua, kata Yohanes Pembaptis, bahwa akan ada di bersama-sama dengan kita di sini seorang yang diutus oleh Allah untuk memulihkan hidup manusia. Jadi Bapak Ibu, siapa yang bisa memulihkan kita? Yesus. Dan saya, Bapak Ibu, memang saya orang dari keturunan Kristen. Tapi saya bisa melihat diri saya sendiri, bagaimana saya dibesarkan dengan keluarga Kristen. Saya setiap hari Minggu ke gereja. Tapi itu tidak menjamin juga Bapak Ibu bahwa saya itu bisa bertumbuh dengan Tuhan. Karena saya merasa saya udah jadi orang percaya, udah selesai. Tapi puji nama Tuhan, tepat pada waktunya Tuhan ingatkan, Alfian, ya, kamu jangan bangga bahwa kamu jadi orang Kristen. Kamu sudah menjadi keturunan Kristen. Dan pada waktu itu, saya kaget setengah mati. Di dalam hati itu ada suara yang seperti itu. Wah, terus disitulah saya sadar dan saya melihat diri saya sendiri. Dan ternyata ketika saya melihat diri saya sendiri selama hidup belum pernah. Dan itu kejadian tidak pernah saya lupa ketika saya mahasiswa. Saya mahasiswa tingkat 2. Dan itu peristiwa saya tidak pernah lupa. Kejadiannya hari Minggu. Saya tahu, saya masih ingat sampai sekarang. Bagaimana Tuhan menunjukkan itu. Dan Yesus inilah yang sama Bapak Ibu. Yang akan mengetuk semua hidup manusia. Karena apa? Manusia itu rumput. Manusia itu bunga. Ya, nggak ada arti sebenarnya. Tapi kita hidup karena apa? Kasih sayang Tuhan. Itu sebabnya kata Yohanes Pembaptis, ya, sesudah aku datang ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Itulah Yesus. Karena Yesuslah satu-satunya orang yang sanggup membuat setiap orang itu bertobat. Berbalik kepada Tuhan. Apakah dia domba yang hilang? Atau dia anak yang hilang? Dan yang ketiga, seruan dari Yohanes Pembaptis adalah bahwa dia katakan, aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Roh Kudus adalah pribadi yang diutus Bapa untuk menolong saya dan Bapak Ibu sebagai orang percaya. Supaya bisa bersaksi. Ya, Bapak Ibu, kita hidup di dunia ini kan sebentar. Ya, Roh Kudus membantu saya dan Bapak Ibu menolong untuk apa? Terus bertumbuh. Ya, hidup kita itu kan sebentar dan kesulitan banyak sekali yang kita hadapi. Tantangannya banyak sekali, ya. Apalagi dalam masa-masa COVID seperti ini Bapak Ibu. Tantangannya besar, kesulitannya luar biasa. Ya, bukan cuma saya dan Bapak Ibu, presiden pun susah. Ya. Apalagi sekarang banyak gubernur, wakil gubernur, wali kota, bupati yang mencalonkan diri juga kena COVID. Sangat dahsyat. Tapi kita melihat siapa yang bisa menolong kita. Roh Kudus yang mampu menolong, membantu saya dan Bapak Ibu dalam proses hidup kita ini untuk terus bertumbuh menjadi serupa, menjadi sempurna, menjadi serupa dengan Kristus. Ya. Murid-murid Bapak Ibu 3 tahun setengah. Ya. Mereka dididik, dibina oleh Yesus. Setiap hari ketemu. Setiap hari ketemu. Jadi kalau kita hitung Yesus itu 3 tahun setengah. 1 tahun kan 365 hari. Jadi Yesus itu setiap Setiap hari ke 365 hari. Nah sekarang kalau misalnya Bapak Ibu ikut kelompok pemuridan. Seminggu sekali saja ketemu. Tidak setiap hari. Jadi
Betapa untuk kita menjadi terus bertumbuh, menjadi dewasa dalam Tuhan, itu prosesnya lama. Ya. Murid-muridnya 3 tahun setengah, masih ada yang nggak lulus 1, Yudas. Ya. Nah, ini juga tantangan, challenge buat kita Bapak Ibu. Supaya kita tidak mundur, tetap maju. Ya. Karena apa? Inilah Roh Kudus yang akan membantu kita. Karena itu Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, ini menunjukkan artinya apa buat kita. Dengan 3 seruan tadi. Pertobatan, Yesus adalah manusia yang memulihkan kehidupan kita. Dan Roh Kudus adalah penolong buat saya dan Bapak Ibu untuk bersaksi di tengah-tengah dunia ini. Ini artinya apa Bapak Ibu? Bahwa seruan ini, ya, yang bagaimana seharusnya kita manusia itu hidup, ya, yang hanya seperti rumput dan bunga kemudian layu, maka ini harusnya kita bisa hidup bermakna. Yaitu hidup bermakna dalam arti datang pada Tuhan Yesus, kemudian kita bertumbuh sebagai murid. Baru kita bisa bermakna. Ya. Datang pada Tuhan dan kita terus bertumbuh tadi, ya. Dan yang kedua tentunya supaya hidup kita itu bermakna, maka kita harus selalu menjadi saksi di tengah-tengah dunia. Tidak mudah Bapak Ibu, tapi itulah panggilan saya dan Bapak Ibu, ya. Supaya bermakna, kita ini rumput, kita ini bunga, ya. Rumput jadi kering, bunga menjadi layu, tapi supaya rumput dan bunga ini bisa bermakna, maka kita harus datang pada Tuhan dan terus bertumbuh, tidak boleh berhenti. Dan yang kedua, kita harus juga menyaksikan bagaimana cinta Tuhan kepada yang lain. Nah Bapak Ibu, ini kan saat ini kita masuk minggu Advent yang kedua. Minggu Advent pertama itu tentang pengharapan. Minggu Advent kedua ini itu adalah kasih. Ya, kita belajar tadi dari 2 seruan ini. Baik seruan Yesaya maupun seruan Yohanes Pembaptis, itulah seruan kasih Allah. Kasih Allah kepada umatnya. Dan kasih Allah kepada semua orang. Serta kasih Allah kepada kita semua supaya kita apa? Bisa mengasihi orang lain. Jadi itu. Kasih Allah kepada kita umatnya. Kasih Allah kepada semua orang. Kasih Allah supaya kita itu mengasihi orang lain. Kita sudah dikasih, kita mengasihi orang lain. Nah, kasih Allah pada umatnya berarti Allah itu membebaskan kita, memulihkan kita, menyingkirkan kita tadi, meluruskan semua hidup kita umatnya. Kita sudah bisa melihat, menyaksikan bagaimana orang Israel pulang dengan aman ke tanah Kanaan, ke Yerusalem. Mereka pulang dengan aman, tidak ada yang mengganggu, tidak ada ancaman, lurus, mulus pulangnya dari penderitaan yang mereka alami. Itulah kasih Allah buat saya dan Bapak Ibu. Dan itulah proses hidup yang kita hadapi sebagai orang percaya, sebagai murid Tuhan Yesus. Tapi di dalamnya kita melihat kasih Tuhan ada. Ya. Bapak Ibu, itulah sebabnya Yakobus mengatakan, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Kesusahan untuk selama COVID, cukuplah selama COVID ini. Dan Tuhan akan memulihkan kita semua. Dan yang kedua, kasih Allah juga pada semua orang. Ya, manusia itu benar seperti rumput dan seperti bunga. Namun kasih Allah juga buat mereka. Ya. Kasih Allah tidak terbatas pada siapapun. Kita tahu bahwa kejadian di daerah Sulawesi Tengah. Saya itu kuliah di Palu. Ya. Dan saya tahu tempatnya. Saudara saya salah satu itu nikah dengan orang suku itu. Itu suku asli di sana. Ya, kalau kalian lihat di TV itu mereka hitam-hitam, rambutnya keriting-keriting. Itulah suku itu yang diserang oleh teroris. Tapi waktu itu kejadian Bapak Ibu, malam-malam saya berdoa. Buat orang yang melakukan itu. Yang kita sebut dengan teroris. Tapi saya bilang, Tuhan, apa yang mereka buat mereka tidak tahu. Kasihanilah mereka Tuhan. Ketuklah pintu hatinya. Supaya dia tahu bahwa itu tidak baik. Itu doa saya. Saya tidak mengancam mereka. Tapi saya berdoa untuk mereka. Dan saya ingat kenapa saya berdoa itu Bapak Ibu? Karena saya ingat Yesus waktu disalib bilang apa? Kan sama. Apa yang mereka buat itu mereka tidak tahu. Dan itulah kasih Allah buat mereka. Dan saya dan Bapak Ibu, kalau ada kejadian-kejadian itu doakan. Nggak usah mengutuk, mengancam apa. Doakan mereka. Dan yang ketiga, kasih kita sebagai umat Allah juga kita harus berikan kepada orang lain. Melalui kesaksian hidup kita. Supaya kita hidup di dunia ini
bermakna. Seperti kata Yesaya tadi, katakanlah, serukanlah, kabarkanlah. Sama juga yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis. Roh Kudus akan membantu kita untuk menjadi saksi. Bapak Ibu, kiranya Tuhan menolong kita semua. Dari firman Tuhan yang kita dengarkan ini, di minggu Advent yang kedua, bahwa kasih Allah tidak akan pernah berhenti. Untuk saya, untuk Bapak Ibu, untuk kita semua dan isi dunia ini. Tuhan menolong dan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena kasih-Mu kami yakin tidak akan terbatas. Kesulitan, penderitaan yang kami alami. Juga saudara-saudara kami yang di Sulawesi Tengah, di Sigi, Palolo. Tuhan juga mengasihi mereka. Dan kami percaya juga bahwa orang yang melakukan itu membuat ada yang meninggal, ada yang luka-luka, dan rumah mereka hancur. Tuhan juga mengasihi mereka. Dan karena itu pakai kami untuk menjadi saksi di tengah-tengah dunia ini. Supaya kasih Allah, minggu Advent ini, penantian kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Kasih Allah tetap terus ada di dalam hidup kami sebagai anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, terpuji Engkau Tuhan Allah yang penuh kasih. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya undang kita bangkit berdiri dan kita akan bersama-sama menyanyikan pujian doksologi. Kepada Allah beri puji, serta kepada Al-Masih, Roh Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berterima kasih karena Engkau adalah Allah yang berkuasa atas hidup kami. Memang benar kami manusia seperti rumput yang menjadi kering dan seperti bunga yang menjadi layu. Tapi kasih setia Tuhan tidak akan pernah berubah atas hidup kami. Sehingga kami yang rumput dan bunga ini ya Tuhan, kami bisa menjadi manusia-manusia yang bermakna di tengah-tengah dunia ini. Teristimewa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami ini. Biarlah Tuhan juga tolong supaya bangsa kami ini bisa keluar dari COVID Corona ini. Dan bangsa kami ini juga bisa mengalami perdamaian dan kemenangan hari demi hari. Bahkan juga jemaat-Mu GMI Genesaret atau umat-Mu dimanapun mereka berada. Biarlah kami tetap senantiasa bersandar pada Tuhan, bergantung penuh pada kuasa Roh Kudus yang membimbing dan menuntun kami hari demi hari. Terima kasih Bapa di surga. Dan Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, mari terimalah berkat yang dari Tuhan saja. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Amin. 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 Ya Bapak Ibu, mari kita ambil waktu teduh secara pribadi. Shalom Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan mendengarkan warta kita di Minggu tanggal 6 Desember tahun 2020. Ini merupakan minggu di awal bulan Desember. Nah, kita ingatkan lagi kembali kepada Bapak Ibu bahwa ibadah online kita seperti ini. Minggu depan untuk umum dan juga anak-anak remaja, tanggal 13 Desember tahun 2020, itu temanya diambil dari Almanak Metodis di Minggu Advent yang ketiga, yaitu Joy atau Sukacita. Nah, kemudian itu bisa Bapak Ibu bisa ikuti di channel YouTube GMI Genesaret.
Dan kita ingatkan juga bahwa persekutuan doa malam kita tetap kita laksanakan seperti biasa. Dan minggu depan itu tanggal 10 Desember tahun 2020 jam 19.30 secara online. Nah, tema kita untuk doa malam tanggal 10 itu adalah nyanyian Sakaria sehubungan dengan hari kelahiran, memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus. Dan kami ingatkan juga bagi Bapak Ibu yang ingin untuk kami doakan bisa mengirimkan pokok doanya kepada Saudari Lia dan kami akan mendoakannya secara bersama-sama. Kami juga mengucapkan terima kasih bagi Bapak Ibu yang mengirimkan pokok doa pada kami dan kami juga terus mendoakan Bapak Ibu sekalian. Dan berikutnya bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan syukur, persembahan perpuluhan atau memberikan persembahan apa saja, Bapak Ibu bisa memberikan melalui nomor rekening yang ada ini. Dan bagi Bapak Ibu juga ingin berpartisipasi dalam pembangunan gereja kami, Bapak Ibu bisa memberikan melalui nomor rekening yang juga yang ada di tempat ini. Nanti dua nomor rekening ini akan ditayangkan kembali sesudah warta ini. Dan Bapak Ibu, saya mengucapkan selamat memasuki Desember yang ceria dan Happy Sunday today, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Mari tetap memberikan salam samping kiri, muka belakang, dan bagi saudara-saudara kita di sekitar kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Haleluya. Amin.